Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyanda Iserta Rundeng, mahasiswa Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dari kelas 4 semester 1. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang penyakit gastritis sebagai pemenuhan ujian akhir semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Encik Jumliati Lambayang, SPD, MPD. Pengertian gastritis. Gastritis adalah inflamasi dari mukosa lambung. Gambaran klinis yang ditemukan berupa dispepsia atau indigesti. Berdasarkan endoskopi ditemukan eritema mukosa, sedangkan hasil foto memperlihatkan irregularitas mukosa. Gastritis terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama gastritis akut. Gastritis akut merupakan kelainan klinis akut yang jelas penyebabnya dengan tanda dan gejala yang khas. Biasanya ditemukan sel inflamasi akut dan neutrofil. Yang kedua, gastritis kronik. Penyebabnya tidak jelas, sering bersifat multifaktor dengan perjalanan klinik yang bervariasi. Kelainan ini berkaitan erat dengan infeksi H. pylori. Patofisiologi. Terdapat gangguan keseimbangan faktor agresif dan faktor defensif yang berperan dalam menimbulkan lesi pada mukosa. Yang kedua, dalam keadaan normal, faktor defensif dapat mengatasi faktor agresif sehingga tidak terjadi kerusakan atau kelainan patologi. Penyakit gastritis akut seringkali terjadi karena yang pertama alkohol, yang kedua gangguan mikrosirkulasi mukosa lambung, trauma, luka bakar, dan spesies. Secara makroskopik terdapat lesi erosi mukosa dengan lokasi berbeda. Jika ditemukan pada korpus dan fundus, biasanya disebabkan stres. Jika disebabkan karena obat-obatan AINS, terutama ditemukan di darah antrum, namun dapat juga menyeluruh. Sedangkan secara mikroskopik terdapat erosi dengan regenerasi epite dan ditemukan reaksi sel inflamasi neutrofil yang minimal. Manifestasi klinis. Sindrom dispepsia berupa nyeri epigastrium, mual, kembung, muntah merupakan salah satu keluhan yang sering muncul. Ditemukan pula pendarahan saluran cerna berupa hematemesis dan melena, kemudian disusul dengan tanda-tanda anemia pasca pendarahan. Biasanya jika dilakukan anamnesis lebih dalam, terdapat riwayat penggunaan obat-obatan atau bahan kimia tertentu. Diagnosis. 3 cara dalam menegakkan diagnosis, yaitu gambaran klinis, gambaran lesi mukosa akut di mukosa lambung berupa erosi atau ulkus dangkal dengan tepi rata pada endoskopi, dan gambaran radiologi dengan kontras tunggal sukar untuk melihat lesi permukaan yang superficial. Karena itu sebaiknya digunakan kontras ganda. Secara umum peranan endoskopi saluran cerna bagian atas lebih sensitif dan spesifik untuk diagnosis kelainan akut lambung. Komplikasi. Pendarahan saluran cerna bagian atas atau SCBA berupa hematemesis dan melena dapat berakhir sebagai shock hemoragik. Khusus untuk pendarahan SCBA perlu dibedakan dengan tukak peptik. Gambaran klinik yang diperlihatkan hampir sama, namun pada tukak peptik penyebab utamanya adalah infeksi Helicobacter pylori sebesar 100% pada tukak duodenum dan 60-90% pada tukak lambung. Diagnosis pasti dapat ditegakkan dengan endoskopi. Penata laksanaan. Faktor utama adalah dengan menghilangkan etiologinya. Diet lambung dengan porsi kecil dan sering. Obat-obatan ditujukan untuk mengatur sekresi asam lambung berupa antagonis reseptor H2, inhibitor pompa proton, antikolinergik, dan antacid. Juga ditujukan sebagai sitoprotektor berupa sucralfate dan prostaglandin. Gastritis kronik seringkali terjadi karena jenis berhubungan dengan Helicobacter pylori, apalagi jika ditemukan ulkus pada pemeriksaan penunjang. Patofisiologinya belum diketahui dengan pasti. Manifestasi klinik.
Kebanyakan pasien tidak mempunyai keluhan, hanya sebagian kecil mengeluh nyeri ulu hati, anoreksia, nausea, dan pada pemeriksaan fisik tidak dijumpai kelainan. Diagnosis gastritis kronik ditegakkan berdasarkan pemeriksaan endoskopi dan dilanjutkan dengan pemeriksaan histopatologi biopsi mukosa lambung. Perlu pula dilakukan kultur untuk membuktikan adanya infeksi Helicobacter pylori, apalagi jika ditemukan ulkus baik pada lambung ataupun pada duodenum, mengingat angka kejadian yang cukup tinggi yaitu hampir mencapai 100%. Penata laksanaan pada pusat-pusat pelayanan kesehatan di mana endoskopi tidak dapat dilakukan, penata laksanaan diberikan seperti pada pasien dengan sindrom dispepsia, apalagi jika tes serologi negatif. Pertama-tama yang dilakukan adalah mengatasi dan menghindari penyebab pada gastritis akut. Kemudian diberikan pengobatan empiris berupa antacid, antagonis H2 atau inhibitor pompa proton, dan obat-obat prokinetik. Jika endoskopi dapat dilakukan terapi eradikasi kecuali jika hasil CLO, kultur dan PA ketiganya negatif atau hasil serologi negatif. Sebelum saya mengakhiri video ini, di sini saya ingin mengajak adik-adik atau teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi di bidang kesehatan, marilah bergabung bersama UNPIK khususnya di Fakultas Keperawatan yang memiliki 2 program studi ilmu keperawatan dan program studi nurse, dan yang tentunya sudah berakreditasi B dengan dosen-dosen yang profesional dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Untuk itu, ayo segera daftarkan diri teman-teman dan mengajak saudara-saudari sekalian untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.